Bartus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, baiknya kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan berikan pada kami. Ucap syukur buat kesehatan yang Tuhan telah berikan sehingga kami dapat bangun dengan badan yang sehat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua supaya kami dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, renungan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 47 ayat 1 sampai dengan 15. Nanti adik-adik dibaca ya semua ayatnya ya. Nah, renungan kali ini saya ambil tema ialah Allah pembela umatnya. Nah, adik-adik, pada pasal sebelumnya di pasal ke-46 dikatakan bahwa dewa-dewa Babel ya dipermalukan oleh Allah ya. Nah, Allah menyatakan bahwa dewa-dewa Babel itu ialah Allah yang palsu, Allah yang mati, yang tidak berdaya, bahkan perlu diselamatkan. Nah, di pasal 47 ini yang dipermalukan ialah bangsa Babel itu sendiri. Mereka akan mendapatkan malapetaka dan dewa-dewa mereka tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Mengapa demikian? Karena mereka telah melampaui batas yang digariskan oleh Tuhan. Tidak ada satu bangsa pun yang diperbolehkan menindas umat kepunyaan Allah, lebih dari yang diizinkan oleh Allah itu sendiri. Allah telah memberi izin kepada Babel untuk menjajah umatnya. Ia memberi izin karena umatnya telah berpaling daripada Allah itu sendiri. Nah, sayangnya bangsa Babel tidak tahu diri. Ia tidak menaruh belas kasih terhadap umat Israel. Ia berlaku bersewenang-wenang terhadap umat Israel. Bangsa Babel bahkan ingin berkuasa atas Israel untuk selama-lamanya, sehingga mereka menindas dan merendahkan bangsa Israel. Allah menurunkan kemuliaan Babel hingga ke posisi yang paling rendah. Ia bahkan menggantikan kemuliaan mereka dengan nista dan aib. Allah sendiri yang melakukan pembalasan itu. Di ayat 18 sampai ke 15 di sini dipaparkan atau dijelaskan bahwa kedahsyatan malapetaka yang dilimpahkan Allah kepada bangsa Babel. Sejarah membuktikan bahwa kejayaan bangsa Babel tidak bertahan lama. Kerajaan Babel hanya bertahan hingga pemerintahan Belsyazar. Kerajaan Babel kemudian diserang oleh bangsa Media dan kalah dalam berperang. Bahkan Belsyazar pun tewas dalam penyerangan tersebut. Pemerintahan bangsa Babel diganti oleh bangsa Media dengan Darius sebagai rajanya. Darius dari orang Media menjadi penguasa atas seluruh wilayah kekuasaan bangsa Babel. Nah, adik-adik, firman ini memberi penghiburan bagi kita bahwa Allah adalah pembela umatnya. Allah tidak berdiam diri atas penderitaan umatnya. Memang Allah sendiri dalam kedaulatannya bisa memakai siapa saja untuk menghukum maupun memberkati umatnya. Di balik semua itu, Allah sangat peduli akan umatnya dan Ia tidak mengizinkan musuh menindas umatnya. Berlaku
lebih dari yang diperkenankannya dan kepada yang dipercayakannya. Jadi, jika kita semua dalam posisi yang sangat sulit, atau kita direndahkan oleh orang lain, atau kita tidak dibully dengan teman-teman kita nggak usah ragu, nggak usah sedih. Yang kita lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak, karena nanti Tuhan sendiri yang akan memberi hukuman kepada mereka. Untuk hukuman itu ialah wewenang dari Tuhan, bukan dari kita. Yang kita lakukan hanyalah berdoa saja dan mengampuni mereka. Nah, adik-adik, sekian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat renungan ini Tuhan. Biarlah melalui renungan ini kami dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan kami mengerti bahwa Engkau lah pembela kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak semua, berkati adik-adik semua pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai mereka sepanjang hari. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan